Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersatu hati merendahkan diri kami di dalam doa, memohon kasih karunia-Mu untuk mengurapi kami, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, saat ini hamba minta, selama pemberitaan firman-Mu ini berlangsung, Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu memberikan kepada kami kekuatan baru supaya kami dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom alaikum, Besem Amasia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kembali kita bersama-sama beribadah secara online. Namun sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, saya selalu berharap saudara-saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online dengan setia, bersama-sama dengan keluarga, selalu hidup dalam keadaan sehat, diberkati, dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saya juga berdoa agar Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini melawat dan menjamah saudara, sehingga oleh kuasa dari firman Allah itu hidup saudara bertumbuh, berakar, dan berbuah di tengah-tengah pergumulan hidup yang saudara hadapi. Baik saudara, kita akan masuk pada tema kita minggu ini. Tema kita ialah A Life Worthy of the Calling, atau hidup berpadanan atau sesuai dengan panggilan. Eksposisi dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 32. Satu tinjauan tekstual, hermeneutis, biblika, dan konklusi teologis serta relasinya dalam kehidupan praktis. Saudara-saudara, minggu lalu kita melihat bahwa ada 3 pokok pikiran yang ada di dalam pokok bahasan kita yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang ke-16, yaitu tentang gaya hidup yang sesuai dengan panggilan dan relasinya bagi kita. Baik, kita akan melihat reviewnya. Bagian yang pertama, pokok pikiran yang pertama, saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ menekankan betapa pentingnya kesatuan pelayanan dalam doktrin primer. Kita baca ayat 4 sampai 6. Satu tubuh, satu roh. Perhatikan, di situ dikatakan ada satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Kesatuan saudara pelayanan dalam doktrin primer ini ditegaskan oleh Rasul Paulus tentang kata satu. Penekanannya di situ adalah kesatuan. Kita bisa melihat di situ bahwa hipostasis Allah itu secara lengkap disebutkan mulai dari pribadi roh. Satu roh, ayatnya yang kelima, satu Tuhan. Tuhan di sini adalah Kristus. Dan ayat yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi kesatuan dalam pelayanan doktrin primer ini, saudara, doktrin primer ini ialah kesatuan di dalam pelayanan yang kita kenal mengenai sifat-sifat Allah itu. Itu termasuk dalam doktrin primer, mengenai Alkitab yang tidak dapat salah, dan Alkitab itu adalah firman Allah. Itu doktrin primer, saudara-saudara. Mengenai Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus, itu adalah doktrin primer. Jadi di sini penekanan itu pada kesatuan dari doktrin primer itu. Lalu review pokok pikiran yang kedua pada minggu yang lalu ialah doktrin primer adalah ajaran yang wajib diteruskan oleh jawatan pelayanan. Jadi jawatan pelayanan yang disebutkan di ayatnya yang ke-11, kalau kita baca itu ada di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi kita baca ayat 7 dan ayat 11 saja. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian.
Itu ayat 7. Sedangkan ayat 11 mengatakan, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan pelayanan yang disebutkan di ayat 11 ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk meneruskan doktrin primer itu. Jadi 5 jawatan pelayanan ini yaitu rasul-rasul dalam perjanjian baru dalam gereja, nabi-nabi di dalam gereja, yang kedua pemberita-pemberita Injil di dalam gereja, kemudian gembala-gembala di dalam gereja, dan pengajar-pengajar di dalam gereja ini. Mereka ini, saudara, tidak membuat doktrin baru, tetapi meneruskan doktrin primer itu kepada gereja, jemaat Allah itu. Mereka ini bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pokok pikiran dari review tentang hidup sesuai dengan panggilan pada waktu minggu yang lalu dari 1 sampai 16 ini. Yang ketiga di ayat 12 sampai ayat yang ke-16, bahwa semua karunia jawatan pelayanan dan semua orang percaya yang telah diperlengkapi itu bertanggung jawab membangun jemaat Allah agar tumbuh dewasa. Kita baca cukup ayatnya yang ke-12 saja. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jawatan pelayanan, orang-orang yang telah diperlengkapi ini, mereka punya tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus, agar tubuh Kristus itu tumbuh, berakar, dan berbuah menurut ajaran yang diteruskan itu. Barangkali ekspresi dalam menyampaikan firman itu berbeda, tetapi tak pernah doktrin primer itu diubah sampai hari ini. Karena itu, saudara-saudara, ajaran itu merupakan kekuatan dari gereja Tuhan sampai hari ini. Nah, konklusi dari tema minggu yang lalu itu mengenai hidup berpadanan sesuai dengan panggilan ini di bagian 1 adalah memadukan doktrin dengan praktek, pengajaran dengan hasil-hasil praktis dari pengajaran tersebut, dan menjalani sebuah gaya hidup Kristen yang berbeda. Itu reviewnya di bagian pertama dari tema kita. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang kedua dari tema kita, A Life Worthy of the Calling, atau hidup berpadanan atau sesuai dengan panggilan itu. Di bagian kedua minggu ini, saudara, itu pokok bahasannya dari ayat 17 sampai ayat yang ke-32, dengan penekanan pada gaya hidup yang berbeda atau berani tampil beda. Mari kita masuk pada pokok pikiran pertama di ayat 17 sampai ayat 19. Latar belakang dari teks ini berbicara tentang gambaran perilaku orang bukan Yahudi. Kita baca ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala kecemaran. Saudara, jemaat Efesus kebanyakan orang-orang bukan Yahudi. Gambaran negatif tentang siapa jemaat ini adalah lukisan negatif tentang siapa kita sebelum bertobat. Juga sama seperti itu. Kita dikatakan sebagai orang bukan Yahudi, kita sesat seperti domba. Mari kita bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 25 dan Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, digambarkan kita seperti domba yang sesat tanpa gembala. Itu siapa jemaat Efesus dengan gambaran yang negatif. Hal yang sama juga
tentang kita. Yesaya 53 ayat 56 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nubuat ini berbicara tentang bagaimana Kristus menolong kita sebagai domba-domba yang tersesat ini melalui penyelamatan penebusan yang dikerjakan olehnya melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Saudara, itu pokok pikiran yang pertama di bagian yang kedua ini dari tema kita. Kita masuk pada pokok pikiran yang kedua, ayat 24, ayat 20 sampai 24. Latar belakang teks ini, saudara, itu berbicara tentang bagaimana menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita baca ayatnya yang ke-20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Perhatikan di ayat 20, ada terminologi tetapi kamu, adalah sebuah kontras dengan kehidupan kita yang sebelumnya, yaitu kehidupan yang lama. Saudara, perhatikan di situ frasa kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya kontras itu terjadi ketika kita belajar mengenal Kristus setelah kita bertobat dan diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kamu telah belajar mengenal Kristus ini, saudara, ini merupakan sebuah pokok bahasan tersendiri yang cukup luar biasa, yang sangat agung untuk dipelajari. Saudara, kalau kita lihat bahwa pokok bahasan ini sempat disinggung oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 21 sebelumnya. Mari kita baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita perhatikan. Untuk dapat mengenal Allah dengan benar, apabila Allah memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kita. Dan kita percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu. Tidak sama dengan kita membaca komik. Ini sebabnya mengapa peranan yang disebut dengan pembelajaran, peranan yang disebut dengan pengajaran rasul-rasul itu menjadi penting supaya kita dapat mengenal Allah dengan benar. Jemaat Kristen mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saudara. Untuk apa? Untuk dapat mengenal Allah dengan benar. Sebab Roh Kudus itulah yang membimbing mereka untuk mengajar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Selanjutnya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, mengenal Kristus itu, saudara-saudara, itu adalah sebuah pengenalan yang agung. Karena apa? Karena Dialah yang menjadi pokok keselamatan kita. Kemudian di ayat 21 kita lihat, di bagian pokok pikiran yang kedua ini dikatakan, kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Maksudnya ialah bahwa apa yang telah kita dengar,
yang telah kita pelajari tentang kasih dan kuasa Allah itu seharusnya meningkatkan kehidupan rohani kita dan menjadikan kehidupan kita itu menjadi berbeda. Bukan berbeda supaya kelihatan rohani, tetapi sebuah perbedaan yang memberkati. Bukan mempertajam perbedaan, tetapi sebuah perbedaan yang memberkati dunia ini. Saudara, perbedaan itu adalah berkat. Orang Kristen yang takut hidup berbeda adalah orang yang tidak mengerti arti perbedaan. Namun berbeda oleh karena kita telah mengenal anugerah keselamatan di dalam, melalui, dan oleh Yesus Kristus. Kemudian di ayat 22 dikatakan di situ berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Mari kita lihat hermeneutis dari teks ini dijelaskan di Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ayat 22 ini berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Di situ dikatakan pengenalan itu seharusnya mendorong kita untuk tidak sama seperti yang dahulu. Nah, istilah kehidupan kamu yang dahulu itu searti di dalam teks ini dengan manusia lama kita. Maksudnya manusia lama di sini adalah sifat dasar yang meniru Adam, yaitu diri kita sebagaimana adanya. Semua kita mewarisi sifat dosa itu. Karena itu di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, 24 dikatakan sampai 25 bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa demikian? Karena memang kita meniru Adam, yaitu diri kita sebagaimana adanya. Sifat dosa itu kita warisi dari Adam. Manusia seperti ini dikatakan di dalam teks kita ini akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam manusia lama kita tidak ada hal yang baik. Dan hal inilah ada sebuah pergumulan batin. Mungkin saudara-saudara kita mulai berkata, masa demikian? Mari kita lihat pergumulan batin yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, setiap orang memang berkehendak untuk berbuat baik, tetapi sifat dosa itu, saudara-saudara, sifat dosa itu menjadi sebuah pergumulan batinnya setiap orang-orang percaya. Karena itu, hanya melalui kelahiran baru di dalam Kristus kita dapat menanggalkan manusia yang lama ini. Itu sebabnya di ayat 23 bacaan kita dikatakan, oleh karena itu kita harus dibaharui menurut kehendak Allah. Hal itu bisa dibandingkan dengan Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformasi pikiran, disitulah saudara dikatakan pembaharuan budimu adalah sebuah transformasi pikiran kita yang dikerjakan oleh Roh karena firman itu. Jadi firman itulah yang terus memperbaharui roh dan jiwa kita supaya kita dapat hidup menurut kehendak Allah sebagai manusia baru itu. Kemudian kita perhatikan terus di ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan yang merupakan hasil dari kelahiran baru itu. Bagaimana saudara kita dapat mengenakan manusia baru tanpa kita mengalami pembaharuan dan kelahiran baru?
baru. Itu tidak mungkin. Yang hanya memungkinkan itu jika kita terus mengalami sebuah transformasi dalam hidup kita sebagai manusia baru. Kita bisa melihat sudah bagaimana konflik di antara manusia lama dengan manusia baru ini di dalam Roma pasal yang ke-7. Di situ amat lengkap ditulis. Tadi sudah kita baca salah satu ayatnya. Dan mari kita bandingkan juga bagaimana konflik antara manusia baru dan manusia lama kita ini dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kita baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan lihat, sangat jelas Paulus mulai mengungkapkan konflik antara manusia lama dan manusia baru. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Daging di sini bukan daging yang ini. Daging di sini adalah sifat dosa. Terus, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kedua-duanya itu bertentangan. Sama sekali tidak ada persamaannya. Sifat dosa kita itu meniru Adam. Dan kita akan binasa oleh hawa nafsunya itu. Tanpa kelahiran baru. Tanpa pertobatan di dalam Kristus, saudara-saudara. Tanpa Roh Kudus yang memperbaharui. Tanpa transformasi pikiran di dalam hidup kita, maka kita akan kalah dengan sifat dasar ini. Tetapi karena terjadinya di situ kelahiran baru di dalam kita, oleh karena kita menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terjadi kelahiran baru, maka kita akan terus-menerus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, supaya hidup kita ini dapat memuliakan Allah ketika kita mengenakan manusia baru ini. Kemudian kita masuk kepada pokok pikiran yang ketiga, ada di ayat 25 sampai 32. Latar belakang teks ini, saudara, berbicara tentang penerapan gaya hidup Kristen dalam kehidupan praktis. Mari kita membaca. Karena itu buanglah segala dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayatnya yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, hal penting yang tersirat di dalam teks ini ialah bahwa Allah tidak pernah mengajarkan kebenaran secara abstrak, tetapi senantiasa memberikan penerapan yang etis, logis, dan juga praktis. Contoh etis di ayat 30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya apa? Artinya mendukakan Roh Kudus itu adalah dosa. Kemudian ayat 31, secara logis dan praktis, di situ Rasul Paulus menyebutkan jenis dosa itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat konklusi teologis dan relasinya dalam kehidupan praktis dari tema kita, baik bagian pertama dan sampai bagian yang kedua. Yang pertama, konklusi dan relasinya untuk kita ialah a life worthy of the calling, atau hidup berpadanan atau hidup sesuai dengan panggilan adalah
satu gaya hidup baru yang berbeda dari gaya hidup orang-orang duniawi. Dalam Alkitab, saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menekankan bahwa jemaat Allah memang harus berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, perbedaan itu rahmat. Tapi banyak orang Kristen takut hidup berbeda. Itu tanda bahwa mereka belum mengenal Kristus. Khususnya kita berbeda ketika mengatasi masalah dosa. Mari kita bandingkan 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dalam hal dosa, kita tidak ingin berlambat-lambat, saudara. Sebab apa? Hanya dosa yang diselesaikan, yang diampuni oleh Tuhan. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kita. Ia tetap akan memberi pengampunan kepada orang yang sungguh-sungguh meminta anugerah pengampunan itu daripadanya. Dan Ia menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dikatakannya. Itu konklusi teologis yang pertama dari tema kita dan relasinya. Lalu yang kedua, selain kita percaya akan pengampunan, kita juga percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Ini penting. Sekalipun Ia dapat didukakan, oleh karena Dia ini merupakan metrai kita. Kita sudah dimetraikan oleh Dia menjelang hari penyelamatan. Kata Alkitab, Dia merupakan jaminan bahwa penebusan yang dikerjakan Allah melalui karya agung Kristus atas kehidupan kita akan disempurnakan. Mari kita lihat pasal Efesus ini sebelumnya, pasal 1 ayat 13 dan 14. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini hal yang seharusnya memberi motivasi dan dorongan untuk kita agar kita hidup di dalam Kristus itu sungguh-sungguh, sebab Roh Kudus itu adalah metrai kita dan Dia adalah jaminan arah bon panjar sampai kita mendapatkan seutuhnya. Lalu konklusi teologis yang ketiga dan relasinya bagi kita, bahwa gaya hidup berbeda atau berani tampil beda memang membutuhkan karakter yang kuat. Bukan berbeda untuk menarik perhatian atau supaya kita kelihatan hebat di tengah-tengah dunia ini. Namun karakteristik ini diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan penting dalam hidup ini. Mari kita bandingkan 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 12. Dialah yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus. Sekali lagi, bahwa kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Dikatakan itu Dia memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Allah telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara bisa bayangkan itu. Ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Belum selesai. Kemudian di ayat 12, Rasul mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tetapi aku tidak malu
Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara konklusi di bagian yang ketiga ini dan relasinya bagi kita. Perhatikan baik-baik betapa kuatnya karakter Rasul Paulus. Betapa kuatnya karakter Rasul Paulus. Dia katakan, aku tidak malu. Banyak orang Kristen malu. Jika kamu malu mengaku aku di depan manusia, aku juga akan malu mengaku kamu di depan Bapa di surga. Jika kamu menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal kamu di depan Bapa. Saudara-saudara, sudah lihat di situ, aku tidak malu. Kemudian Rasul Paulus mengatakan selanjutnya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini ada sebuah karakter yang kuat. Bukan hanya itu, dia berkata, aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dibutuhkan sebuah karakter yang kuat, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana pernyataan Rasul Paulus, 3 hal yang dia ucapkan menunjukkan sebuah karakter yang begitu kuat. Aku tidak malu. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin, dia katakan. Dengan perkataan lain, tujuan hidup Kristen memang membutuhkan karakter yang kuat. Dan orang-orang yang kehilangan karakter ialah orang-orang Kristen yang telah kehilangan tujuan hidupnya. Jadi mari kita hidup menurut gaya hidup Kristen yang sesuai dengan panggilan kita, dengan memiliki karakter yang kuat, sebuah karakter yang tentunya memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami dipanggil dan dipilih. Tetapi kami dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu meneguhkan kami, agar kami dapat hidup berpadanan dengan panggilan kami. Kami percaya Roh Kudus membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.